Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang masih ingat perkembangbiakan generatif itu apa? Ya, betul. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang didahului oleh adanya perkawinan. Pada tumbuhan didahului oleh adanya penyerbukan. Sesudah penyerbukan terjadi pembuahan. Dari pembuahan terjadilah buah dan biji. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu menggunakan biji yang dihasilkan dari proses penyerbukan. Kali ini kita akan belajar tumbuhan yang tidak didahului oleh adanya perkawinan pada tumbuhan. Kita akan mulai dari bahan-bahan yang paling dekat dengan kita. Kita akan pergi ke dapur untuk melihat beberapa tumbuhan yang biasa kita manfaatkan untuk memasak. Anak-anak, di rumah kita akan mudah menemukan benda ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah bawang merah. Ternyata bawang merah itu jika disimpan di tempat lembab dan cukup mendapatkan sinar matahari, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ini contohnya. Nah, ini adalah tanaman bawang yang baru tumbuh. Nah, tanaman bawang dinamakan berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis. Mengapa? Karena bawang merah ini adalah cadangan makanan bagi tanaman. Kemudian, jika kita perhatikan di bagian dalamnya, tanaman bawang itu mempunyai lapisan-lapisan yang banyak. Jadi, tanaman yang berkembang biak dari umbi yang banyak lapisan-lapisannya dinamakan berkembang biak menggunakan umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Berikutnya, nah, ini biasanya anak-anak suka dengan makanan yang dibuat dari ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, anak-anak, ini awalnya adalah kentang. Kentang biasanya dinikmati oleh anak-anak dalam bentuk kentang goreng ya, yang renyah. Ternyata hampir sama dengan bawang merah tadi. Kentang, jika kita simpan dan cukup mendapatkan cahaya matahari, pada kentang akan tumbuh calon tanaman baru. Ini adalah tanaman baru yang akan tumbuh dari kentang. Anak-anak, sebetulnya kentang itu adalah batang. Batangnya berisi dengan bahan makanan atau cadangan makanan bagi tumbuhan, sehingga kentang dinamakan sebagai umbi batang. Jadi, kentang berkembang biak menggunakan umbi batang karena tanaman baru kentang bisa tumbuh dari umbi batang kentang. Berikutnya adalah, nah ini mungkin anak-anak ada yang belum kenal ini, tetapi anak-anak sering menikmati bahan ini dalam bentuk nasi kuning. Ini adalah pewarna nasi kuning. Ada yang tahu
yang digunakan untuk mewarnai nasi kuning? Ya, ini adalah kunyit. Sama dengan kentang, kemudian bawang merah, kunyit jika ditempatkan di tempat yang lembab dan cukup mendapat sinar matahari, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, ini adalah tanaman baru yang tumbuh dari kunyit. Anak-anak tahu tidak, kunyit itu sebetulnya bagian apa ya dari tanaman? Batang, akar, atau daun kah? Nah, kita coba lihat tanaman kunyit. Bu Sri punya tanaman kunyit. Ini adalah tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini terdiri dari pelepah-pelepah daun. Jadi yang di atas ini adalah daun, sedangkan batangnya ada di dalam tanah. Nah, batangnya menjalar di dalam tanah, yaitu kunyit yang kita manfaatkan ini. Batang yang menjalar di dalam tanah dinamakan akar tinggal. Aneh ya, batang tapi namanya akar. Ya, batang yang menjalar di dalam tanah namanya adalah akar tinggal. Jadi, kunyit ini berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan dengan mengenal atau mengamati wortel. Wortel ini adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, sehingga wortel kita namakan sebagai umbi akar. Umbi akar ini jika kita simpan di tempat yang lembab dan cukup cahaya matahari, bisa menghasilkan tanaman baru. Di ujung sini bisa tumbuh tanaman baru, ya. Nah, oleh karena itu wortel berkembang biak dengan menggunakan umbi akar. Berikutnya kita akan mengamati tanaman serai. Ini salah satu bumbu dapur yang ada di rumah kita. Tanaman serai membentuk sebuah rumpun. Awalnya hanya ada satu tanaman baru. Kemudian di sekelilingnya muncul tunas atau tanaman-tanaman baru, sehingga tanaman serai ini disebut berkembang biak dengan menggunakan tunas. Ada lagi tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas, yaitu tanaman bambu. Mirip dengan serai, tanaman bambu akan membentuk rumpun karena tanaman baru selalu muncul di dekat tanaman yang lama. Anak-anak, sekarang kita akan mengenal tanaman yang buahnya sudah sangat dikenal oleh anak-anak. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman stroberi. Tanaman stroberi mempunyai batang yang menjalar di atas tanah. Batangnya tidak meninggi, tapi menjalar di atas tanah seperti ini. Nah, pada batang yang menjalar di atas tanah itu bisa muncul tanaman baru seperti ini. Ini adalah akarnya, dan ini adalah batang dari tanaman baru. Jika kita tanam di tanah, dia akan muncul sebagai tanaman baru. Jadi, stroberi disebut berkembang biak dengan menggunakan geragih.